Bluko amankan wonderkid Piala Dunia U17, Muhammad Zongo. Grup kepemilikan Bluko dikabarkan berhasil memenangkan persaingan untuk merekrut Muhammad Zongo, gelandang kreatif yang mencuri perhatian di Piala Dunia U17 2025. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, Muhammad Zongo menjadi nama terbaru yang akan bergabung dengan salah satu klub di bawah payung Bluko. Todd Boehly dan Clear Lake Capital disebut telah memenangkan perlombaan untuk mengamankan tanda tangan sang playmaker. Zongo tampil impresif di Piala Dunia U17 bersama Burkina Faso, membantu timnya mencapai perempat final sebelum disingkirkan Italia. Dalam 6 penampilan, ia mencatatkan 2 gol dan 3 assist, di antaranya 1 gol dan 1 assist saat menang atas Republik Ceko, serta gol tunggal kemenangan atas Jerman di babak 32 besar. Penampilan gemilang tersebut membuat pemain SF Cascades itu kini bersiap melanjutkan karirnya di Eropa. Romano melaporkan bahwa Zongo akan menandatangani kontrak dengan Strasbourg, kemungkinan besar untuk memperkuat akademi mereka terlebih dahulu. Transfer ini menjadi langkah strategis Bluko dalam mengamankan bakat-bakat terbaik dunia sejak dini, sekaligus memperkuat fondasi masa depan untuk 2 klub sekaligus. Maresca jelaskan alasan Estevao Willian tak dimainkan lawan Atalanta. Kekalahan ini membuat Chelsea merosot ke posisi ke-11 dalam fase Liga Champions. The Blues sempat dijagokan setelah kemenangan impresif 3-0 atas juara La Liga, Barcelona, bulan lalu. Tetapi mereka belum memenangkan satupun dari 4 pertandingan mereka sejak saat itu. Para pendukung Chelsea juga terkejut dan kecewa melihat sensasi remaja Brasil, Estevao Willian, berada di bangku cadangan tetapi tetap di sana selama keseluruhan pertandingan. Ternyata, itu dipengaruhi oleh cedera Wesley Fofana yang sebenarnya baru dimasukkan di babak kedua. Ditanya apakah ia berencana memasukkan Estevao sebelum ia memasukkan Tosin Adarabioyo untuk menggantikan Fofana, Enzo Maresca berkata, idenya, pergantian Tosin, adalah karena Wes masuk untuk menggantinya. Jadi itu sedikit terpaksa. Dengan 1 pergantian lagi, mungkin ada lebih banyak peluang bagi Estevao untuk masuk atau bagi Andre Santos untuk masuk. Tetapi dengan pergantian itu, rencana permainan sedikit berubah. Membahas kebijakan rotasinya lebih detail, Maresca menambahkan, saya pikir malam ini, 11 pertama, kami memiliki 8-9 pemain yang bermain melawan Tottenham. Mereka bermain melawan Barcelona. Mereka bermain melawan Wolves, Arsenal. Kami memiliki 8-9 pemain yang merupakan pemain yang bermain setiap saat. Jenis pertandingan seperti ini. Chelsea terpuruk. Chalobah bongkar seruan keras untuk kebangkitan tim. Trevoh Chalobah menekankan bahwa momen sulit seperti ini justru menjadi ajang pembuktian mental tim. Sang bek menuturkan, kita harus tetap bersama, mudah bersatu saat menang. Tapi masa-masa seperti inilah yang menuntut kita benar-benar bersatu sebagai tim. Ia menambahkan bahwa seluruh pemain harus fokus pada pertandingan selanjutnya sebagai kesempatan memperbaiki hasil. Di laga melawan Atalanta, Chelsea sempat unggul lewat gol Joao Pedro pada babak pertama. Namun tuan rumah menyamakan kedudukan lewat Gianluca Scamacca tak lama setelah turun minum, sebelum memastikan kemenangan lewat gol telat Charles de Ketelaere pada menit ke-83. Hasil itu memukul harapan The Blues untuk mengamankan posisi 8 besar dan lolos otomatis ke babak 16 besar Liga Champions. Chalobah mengakui tim sangat kecewa kehilangan 3 poin yang seharusnya bisa diamankan. Menurutnya, Atalanta tidak banyak menciptakan ancaman serius, tetapi Chelsea gagal mempertahankan kendali pertandingan di babak kedua. Saat unggul 1-0, 10 hingga 15 menit pertama babak kedua sangat penting. Mereka mencetak gol dan membuat kami kehilangan momentum, katanya. Meski performa tim mengecewakan, Chalobah tetap melihat sisi positif, terutama penampilan solid Josh Acheampong yang tampil sebagai starter untuk pertama kalinya sejak akhir Oktober. Ia menilai Acheampong bermain sangat baik meski sempat absen lama dari lapangan. Joao Pedro cetak gol perdana, tapi Chelsea tetap tumbang di Italia. Chelsea tampil agresif sejak awal di Bergamo dan terlihat berada di jalur kemenangan ketika Joao Pedro menyambut umpan Reece James pada menit ke-25. The Blues bahkan memiliki peluang untuk menggandakan keunggulan. Namun Atalanta bermain sesuai karakter mereka dan mampu menyamakan kedudukan tak lama setelah jeda, sebelum memastikan kemenangan di menit-menit akhir. Berbicara seusai laga di Stadio di Bergamo, penyerang asal Brasil itu menegaskan pentingnya Chelsea belajar dari kekalahan ini. Terlebih jadwal pertandingan akan semakin padat memasuki periode Natal. Kami kecewa karena datang ke sini untuk menang. Kami memulai pertandingan dengan baik dan mencetak gol lebih dulu. Tetapi di Liga Champions jika memberi peluang kepada lawan, mereka bisa mencetak gol karena mereka tim yang kuat, ujar Pedro. Menurutnya, Chelsea tampil cukup dominan di babak pertama dengan beberapa peluang tambahan. Namun, momentum berubah ketika Atalanta mencetak gol di awal babak kedua disertai dukungan penuh publik tuan rumah.
Jika kebobolan satu gol lebih awal di babak kedua dan kemudian gol kedua, sangat sulit untuk bangkit. Kami harus belajar karena kami kecewa. Dan kami harus fokus pada pertandingan berikutnya, tegasnya. Enzo Fernandez ganti agen. Sinyal hijrah dari Chelsea? Bintang Chelsea dan timnas Argentina, Enzo Fernandez, membuat keputusan besar dalam karirnya setelah resmi berganti agen. Gelandang juara Piala Dunia tersebut kini bernaung di bawah agensi milik mantan pemain Paris Saint-Germain dan kompatriotnya, Javier Pastore. Perubahan agen ini segera memicu spekulasi bahwa Fernandes mungkin mempertimbangkan langkah baru dalam karirnya. Meski demikian, sejauh ini belum ada laporan konkret mengenai rencana kepergiannya dari Stamford Bridge. Pada April 2025, ia sempat dikaitkan dengan Real Madrid, tetapi Los Blancos tidak pernah mengajukan tawaran resmi. Chelsea pun kala itu menegaskan tidak berniat melepasnya. Dalam sebuah wawancara, Fernandes mengenang momen paling berharga dalam hidupnya, memenangkan Piala Dunia 2022 bersama Lionel Messi di Qatar. Ia mengungkapkan betapa istimewanya meraih trofi tersebut bersama sang mega bintang. Memenangi Piala Dunia bersama Messi adalah hal yang luar biasa, ujarnya kepada GVM Sport. Kami tumbuh besar menonton Leo di TV. Kami berjuang bertahun-tahun. Dan Messi punya misi yang belum selesai. Saya bangga bisa berbagi momen itu dengannya. Dia goat, dan sebuah kehormatan bisa satu ruang ganti dengannya. Dua rekrutan Chelsea mulai frustrasi. Enzo Maresca kena sorotan tajam. Situasi internal Chelsea kembali memanas. Dua rekrutan musim panas, Estevao Willian dan Facundo Buonanotte, dikabarkan mulai frustrasi akibat minimnya menit bermain di bawah pelatih Enzo Maresca. Kondisi ini muncul di tengah performa inkonsisten The Blues pada awal Desember. Chelsea sebelumnya sempat diprediksi sebagai kuda hitam di Premier League dan Liga Champions setelah tampil impresif melawan Barcelona dan Arsenal. Mereka menang 3-0 atas Barca dan menahan The Gunners 1-1 meski bermain dengan 10 orang selama hampir 1 jam. Data menunjukkan Maresca telah melakukan 119 perubahan susunan pemain musim ini, lebih banyak dari pelatih manapun di Inggris. Ia juga mencatat lebih dari 100 pergantian pemain di semua kompetisi. Meski demikian, beberapa pemain tetap kesulitan mendapatkan menit bermain yang konsisten, memunculkan tanda tanya mengenai prioritas dan strategi rotasi sang pelatih. Setelah kekalahan dari Atalanta, tekanan semakin besar untuk Maresca. Chelsea harus segera bangkit saat menjamu Everton di Stamford Bridge akhir pekan ini. Di bawah David Moyes, Everton sedang dalam performa bagus dengan 4 kemenangan dari 5 laga terakhir dan kini duduk di peringkat ke-7. Hanya 1 poin di bawah The Blues. Chelsea siap menawarkan 60 juta euro untuk bintang Bundesliga. Chelsea dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk merekrut bek tengah RB Leipzig, Castello Lukeba, pada bulan Januari. Jelas bahwa Chelsea perlu memperkuat posisi bek tengah mengingat pilihan yang mereka miliki saat ini. Tetapi yang kurang jelas adalah apakah mereka akan bergerak di jendela transfer Januari. Namun, tampaknya Chelsea mengincar bek lain. Dan TMTAL melaporkan bahwa The Blues sedang mempertimbangkan untuk merekrut Lukeba. Laporan tersebut menyatakan bahwa Chelsea siap mengajukan tawaran antara 5,560 juta dalam beberapa minggu mendatang. Dan yakin bahwa persyaratan pribadi tidak akan menjadi masalah. TMTAL menambahkan bahwa Bayern Munich tertarik, tetapi Chelsea saat ini memimpin persaingan untuk mendapatkan pemain berusia 22 tahun itu. Dengan para pemandu bakat klub dilaporkan sangat terkesan. Chelsea sebelumnya pernah dikaitkan dengan Lukeba, yang terikat kontrak dengan RB Leipzig hingga 2029, dan telah tampil sebanyak 14 kali di semua kompetisi musim ini. Atalanta versus Chelsea. 5 fakta menarik jelang laga Champions League. Pertarungan sengit bakal tersaji ketika Atalanta menjamu Chelsea dalam laga lanjutan Champions League pada Selasa 9 Desember waktu setempat. 1. Atalanta dan Chelsea akan bertemu untuk pertama kalinya di kompetisi Eropa. Tim Italia itu hanya memenangkan 1 dari 7 pertandingan sebelumnya melawan tim Inggris di Champions League, D3L3. 2. Ini akan menjadi laga tandang pertama Chelsea melawan tim Italia sejak Oktober 2022. Kemenangan tandang 2-0 atas Milan. Sebelum pertandingan tersebut, The Blues hanya menang 1 kali dari 10 laga tandang pertama mereka melawan tim Italia di UCL, D3L 6-4-0 versus Lazio pada November 2003. 3. Atalanta telah mencatatkan 8 clean sheet dalam 15 pertandingan Champions League mereka sejak awal musim lalu.